Siapa sangka, deretan kartu remi yang sering kita mainkan menyimpan sejarah panjang dan simbolisme yang mendalam. 4 raja yang menghiasi kartu remi ternyata merepresentasikan sosok-sosok berpengaruh dalam sejarah dunia. Masing-masing raja mewakili karakteristik, pencapaian, dan era yang berbeda. Mengutip dari berbagai sumber, mari kita telusuri makna dan tokoh di balik 4 raja yang sering kita lihat dalam kartu remi. Sebelum kita membahas tentang keempat raja di kartu remi, kamu tahu nggak sih apa itu kartu remi? Kartu remi adalah seperangkat kartu permainan yang terdiri dari 52 kartu, dibagi menjadi 4 jenis atau suite, yaitu hati, sekop, wajik, dan keriting. Setiap suite terdiri dari 13 kartu, termasuk kartu bernomor 2 hingga 10, jack, queen, king, dan ace. Kartu remi digunakan dalam berbagai permainan kartu seperti poker, bridge, blackjack, dan lainnya. Serta juga digunakan untuk sulap dan keperluan lainnya. Kartu king dalam beberapa permainan memiliki power di bawah kartu as. Kartu king memiliki 4 suit, yaitu king of spade, king of heart, king of clubs, dan king of diamond. Yuk kita bahas satu persatu siapa sih di balik keempat raja ini? Alexander the Great adalah seorang raja Makedonia yang menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal pada zamannya. Kekaisarannya membentang dari Yunani hingga India. Alexander Agung meninggal pada usia yang sangat muda, 32 tahun, dengan meninggalkan cerita hebat tentang penaklukannya ke seluruh penjuru Eropa dan Asia. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi dan merupakan anak dari Raja Philip yang memimpin kerajaan Makedonia. Ibu Alexander bernama Olympia merupakan seorang yang menganut sekte Dionysus, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa dengan ritual menari liar sampai kerasukan. Kepribadian ibunya yang cerdas dan kuat berpengaruh banyak terhadap kepemimpinan Alexander sebagai raja yang tidak hanya tegas, namun juga karismatik dan jenius. Cerita kematian muda dari Alexander Agung tidak bisa dilepaskan dari kisahnya saat ia belajar dengan Aristoteles, salah seorang filsuf terkenal Yunani. Dari pembelajarannya dengan Aristoteles, Alexander banyak terpengaruh dengan kisah perang Troya, cerita tentang kepahlawanan seorang prajurit hebat bernama Achilles yang tidak memilih kehidupan panjang dan lebih memilih mati muda dengan ketenaran yang abadi. Cerita itulah yang menginspirasi Alexander menaklukkan berbagai kerajaan tanpa gentar sedikit pun, termasuk kebesaran kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Darius, yang pada waktu itu cukup membuat ciuk nyali raja dari kerajaan lain. Pencarian akan kemenangan abadi Alexander berhenti setelah ia demam selama 11 hari. Setelah berpesta dan banyak minum alkohol, Alexander jatuh sakit secara misterius. Banyak ahli sejarah berdebat mengenai sebab kematian pasti dari Alexander. Ada yang mengungkapkan bahwa ia diracun oleh prajuritnya yang bosan dengan sikap Alexander yang menganggap dirinya sebagai dewa. Ada pula yang menyebut ia terkena tipus atau malaria. Tapi yang pasti, pada tahun 323 sebelum Masehi di Babilonia itu, seorang raja besar telah meninggal dengan meninggalkan cerita hebat kepahlawanan yang abadi. Ia mewakili simbol keriting pada kartu simbol keriting karena sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan pertumbuhan. Ini melambangkan ambisi tak terbatas Alexander untuk menaklukkan dunia. Alexander the Great juga sering dianggap sebagai simbol kepemimpinan yang kuat, keberanian, dan ambisi yang tak terbatas. Charlemagne adalah seorang raja Franks yang menyatukan sebagian besar Eropa Barat dan dianggap sebagai pendiri kekaisaran Romawi Suci. Hati sering dikaitkan dengan cinta, kasih sayang, dan keberanian. Kaisar Charlemagne memerintah kerajaan Franks yang jika diibaratkan sekarang ini, wilayahnya terdiri dari Perancis, Swiss, Belgia, dan sebagian Belanda. Kaisar Charlemagne lahir pada tahun 742.
Ayahnya bernama Pepin si Cebol dan kakeknya adalah Charles Martel, seorang pemuka bangsa Franks. Sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi, tidak ada kerajaan yang besarnya melebihi kerajaan milik Kaisar Charlemagne. Selama 45 tahun, ia telah memimpin tidak kurang dari 54 pertempuran. Banyaknya pertempuran yang diikuti dengan kemenangan demi kemenangan itu membuat kerajaan Franks pada puncak kejayaannya, wilayahnya mencakup hampir seluruh Eropa bagian barat. Cerita pertempuran Charlemagne yang paling terkenal tentunya adalah penaklukan daerah Saxony. Suatu daerah luas di sebelah utara Jerman ini diperlukan tidak kurang dari 18 kali pertempuran. Yang pertama tahun 772 dan yang terakhir tahun 804. Faktor-faktor agama sudah barang tentu menjadi penyebab mengapa perang lawan Saxony begitu ketat dan berdarah. Orang-orang Saxon itu pagan, tak beragama, dan Charlemagne memaksa mereka memeluk agama Nasrani. Mereka yang menolak dibaptis atau belakangan balik lagi murtad jadi pagan, dijatuhi hukuman mati. Menurut taksiran, tak kurang dari 1/4 penduduk Saxon terbunuh dalam proses penaklukan agama secara paksa ini. Charlemagne dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, sehingga cocok diwakili dengan simbol hati. Makna simbolis hati Charlemagne adalah melambangkan kepemimpinan yang bijaksana, keadilan, dan upaya untuk menyatukan berbagai bangsa. Julius Caesar adalah seorang panglima perang dan politikus Romawi yang memainkan peran penting dalam transisi Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi. Simbol wajik sering dikaitkan dengan kekayaan dan status sosial. Gaius Julius Caesar lahir pada tanggal 13 Juli 100 sebelum Masehi. Julius Caesar merupakan pemimpin terbesar dalam sejarah kerajaan Romawi. Ia berhasil naik tampuk kepemimpinan setelah berhasil memenangkan Perang Saudara. Julius Caesar adalah seorang jenius perang, seorang diktator yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Oceanus Atlanticus. Ia juga pemimpin perang Romawi pertama yang melancarkan serangan ke Britania dan memperkenalkan pengaruh Romawi ke Prancis. Julius Caesar kemudian meninggal tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi akibat ditusuk oleh Marcus Junius Brutus dan beberapa senator Romawi. Sebuah pembunuhan yang mengakibatkan pecahnya Perang Saudara Jilid kedua di Kerajaan Romawi. Caesar adalah sosok yang sangat kaya dan berpengaruh di Roma. Julius Caesar mewakili ambisi, kekuasaan, dan keberanian dalam mencapai tujuan. King David adalah raja kedua Israel dalam Alkitab dan dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Israel. Cerita tentang Raja David tidak bisa dilepaskan dari pertempurannya melawan Goliat. David yang saat itu masih berusia muda mengambil tantangan untuk menghadapi Goliat yang telah membuat takut banyak prajurit Israel. Dikisahkan bahwa Goliat ini merupakan seorang prajurit tinggi besar dengan tingginya mencapai 3 meter lebih, memakai baju zirah yang sangat berat, di bahunya terdapat lembing tembaga, dan di kakunya terdapat penutup juga dari tembaga. Ia membawa senjata tombak yang besar. Menghadapi musuh seperti itu, David hanya bermodalkan ketapel dan beberapa buah batu. Dengan kegesitan dan kemahiran yang membidik, David dapat mengalahkan Goliat setelah batu yang ia lempar mengenai dahi dari Goliat yang membuatnya terluka parah dan mati di tempat. David menjadi raja bagi bangsa Israel setelah menggantikan Raja Saul. David berumur 30 tahun ketika naik tahta. Kemudian ia memerintah selama kurang lebih 40 tahun. Jadi, David meninggal pada usia 70 tahun. Anaknya, Salomo, kemudian menggantikan tahtanya. Mengapa dia diwakili dengan simbol sekop? Sekop sering dikaitkan dengan kematian dan kesedihan. Akan tetapi dalam konteks King David, ini mungkin juga melambangkan kekuatan dan otoritas seorang raja. King David melambangkan kepemimpinan spiritual, keberanian dalam menghadapi musuh, dan hubungan yang erat dengan Tuhan.
Jadi itulah keempat raja yang ada di dalam keempat king di permainan kartu remi. Keempat raja memang memiliki makna dan kekuatan sendiri di setiap sejarah yang telah mereka ukir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian semua agar mereka tahu juga informasi yang sudah kamu dapatkan. Untuk next kita bahas apa? Silahkan request dengan komen di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.